إلهي بجاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala shalawatika ala asali makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika kullama takaraka wa takarau dakirun wa ghafara abidika wa dhikril ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa la fahma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi khairil fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ya dijelaskan bahwa saat-saat yang paling nikmat, masa-masa yang paling indah adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari akhirat orang akan melihat, orang akan merasakan bahwa saat yang paling nikmat, yang paling indah adalah ketika di waktu di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat besarnya pahala yang Allah berikan, besarnya kemuliaan fadilah yang Allah berikan, ya besarnya ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebaliknya, ya saat-saat yang paling menyeramkan, yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin orang di dunia merasakan bahwa saat-saat yang paling nikmat, yang paling indah adalah ketika senang-senang, ketawa-ketawa, boya-boya, ya. Itu yang dirasakan di waktu di dunia. Akan tetapi nanti di hari akhirat akan melihat bahwa saat-saat yang paling menyedihkan, yang paling menyeramkan, yang paling menyesalkan adalah ketika dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti di hari akhirat orang akan melihat bahwa masa yang paling nikmat adalah ketika ibadah kepada Allah. Bahkan ya semakin berat beribadah, semakin susah beramal, itu adalah masa yang lebih nikmat, yang lebih indah, karena melihat betapa besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia kita merasakan bahwa ya, ibadah terkadang berat, susah, capek, tapi sementara ya susahnya, capeknya beribadah itu hanya sementara, akan lewat, akan habis, ya akan selesai capeknya, tapi nikmatnya selama-lamanya nanti di hari akhir. Ya, sebaliknya orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa dalam keadaan lalai kepada Allah, merasakan nikmatnya itu hanya sementara di dunia, sebentar saja, ya. Akan tetapi nanti di hari akhirat akan merasa menyesal selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya alhamdulillah kita melewati bulan Ramadan. Ini adalah masa-masa yang paling nikmat, yang paling indah, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maknanya apa? Maknanya selesai bulan Ramadan, jangan ibadahnya juga ikut selesai. Ada orang ibadah di bulan Ramadan, ya selesai Ramadannya ibadahnya juga ikut selesai. Di bulan Ramadan baca Al-Quran, beres bulan Ramadan udahlah baca Al-Quran lagi, ya. Orang di bulan Ramadan ibadah, selesai bulan Ramadan ibadahnya juga beres selesai, ya. Jangan. Jadi seharusnya ya semakin orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan, apalagi orang tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah bulan Ramadan semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Itu kitab yang dinamakan dengan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi untuk mendapatkan hidayah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, ya baru orang mendapatkan hidayah. Ya makanya menuntut ilmu diwajibkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi permulaan ya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama kita membacakan Al-Fatihah ya kepada Imam Al-Ghazali wa rasulihi al-fatihi sayyidina Imam Hujjatul Islam Ali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi wa furuhi man Allah yawli darajati fil jannah wa yakasiru matubati mutahi wa asadati wa yahfaduna bidayhim wa ikhwana bihim wa idu alina min barakatihim wa asfarihim wa anwarihim wa udunihim wa nafatihim bidini wa dunya wa al-akhirah wa ala mana wa aslafuna wa ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama menjelaskan tentang pendahuluan ya daripada kitab Bidayatul Hidayah. Itu beliau Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi amma ba'du. Fa'lam ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi. Beliau Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketahuilah wahai orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu agama, al-mudhiru min nafsihi sifkar raghabati fihi, yang menunjukkan dirinya itu sungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu agama, wa farta ta'attushi ilaihi, dan merasa kehausan ya untuk mendapatkan ilmu agama. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata, seandainya engkau bermaksud ketika menuntut ilmu tujuannya adalah untuk bersaing berlomba-lomba, ya wal mubahata, untuk berbangga-bangga. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk saingan dengan orang lain, tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, ya wa taqadduma 'alal aqrab, untuk agar bisa lebih maju dari orang lain, maknanya agar bisa menjadi lebih mulia dari orang lainnya. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan ketika menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain, ya untuk mencari perhatian, mencari masa, mencari istilahnya agar orang-orang cinta kepadanya, ya wajam'ahutamid dunia, dan jika kamu menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia, fa'anta sa'in fi adni dinika, maka kamu
itu berusaha untuk menghancurkan agamamu sendiri. Jadi orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya adalah untuk dunia, untuk mengumpulkan dunia atau untuk mendapatkan kemuliaan atau untuk mendapatkan penghormatan dan lain sebagainya, maka ini sama seperti menghancurkan agamanya sendiri. Bahkan dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari ilmu agama tujuannya adalah untuk mencari masa, mencari dunia, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih berbahaya ketika orang dengan istilahnya dengan kedok agama, dengan kedok orang yang alim berilmu, tapi tujuannya untuk mengumpulkan dunia. Tujuannya adalah untuk agar mencari pengikut yang lebih banyak, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali niatnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain ibadah, ibadah kepada Allah, silakan. Misalnya orang berpolitik, tujuannya adalah untuk mencari masa, mencari pengikut yang banyak, boleh, silakan, tidak masalah. Karena itu adalah urusan dunia. Tapi kalau masalah agama, tujuannya tapi untuk dunia. Kalau urusan dunia tujuannya untuk dunia, silakan. Tapi kalau urusan agama, ibadah, tapi tujuannya adalah dunia, itu dimurka, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah ibadah. Jangan ada kita niat kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ihlaki nafsika, jika kamu menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dunia, untuk kemuliaan, maka kamu mencelakakan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika di dunyaka, dan kamu menjual akhiratmu untuk membeli dunia. Akhiratnya dijual untuk membeli dunia. Maknanya apa? Celaka nanti di hari akhirat, karena akhiratnya sudah dijual. Seharusnya sebaliknya. Seharusnya orang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Orang bersedekah, dunianya digunakan untuk sedekah, hartanya digunakan untuk menolong, untuk wakaf, untuk ibadah. Yang seperti ini menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Tapi kalau akhiratnya yang dijual untuk mendapatkan dunia, itu akan celaka nanti di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dijelaskan fasafaqatuka khasiratun, jika seperti ini maka transaksimu itu akan merugi. Orang yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat, itu transaksinya mendapatkan untung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya untung, akhiratnya lebih untung. Tapi kalau menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia, rugi dunia dan akhirat. Wa tijaratuka bahiratun, daganganmu itu akan menjadi bangkrut. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, bahkan gurumu termasuk orang yang membantumu untuk berbuat maksiat. Kalau gurunya tahu ini murid-muridnya, ketika menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dunia, gurunya tahu, gurunya pun mendapatkan dosa karena membantu muridnya itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syarikun laka fi khusranika, bahkan gurunya pun itu sama-sama mendapatkan kerugian.
wa huwa kabani sayfin min qati'i tariqin, ibaratnya seperti orang yang menjual pisau dapur. Misalnya pisau dapur ya digunakan biasanya untuk memasak, tapi ini dijual kepada orang yang digunakan untuk membunuh misalnya. Yang menjual tahu ini yang membeli akan membeli pisaunya digunakan untuk membunuh. Yang menjual mendapatkan dosa yang sama. Waman a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha, sebagaimana di dalam hadis bahwa orang yang membantu atas perbuatan maksiat walaupun dengan setengah kata ya, hanya misalnya kalau membantu orang lain untuk berbuat maksiat hanya dengan setengah kata saja ya, itu mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah, dan jika niatmu itu tujuanmu antara di dalam menuntut ilmu ya bainaka wa bainallahi ta'ala, antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mendapatkan hidayah ya. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah ya. Orang ketika menuntut ilmu tujuannya urusannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada urusan dengan selain Allah ya. Jadi benar-benar ikhlas hanya karena Allah untuk mendapatkan hidayah duna mujarradir riwayah, bukan hanya penjelasan saja, tapi tujuannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'absyir, maka bergembiralah. Fa'innal malaikata taqsutu laka ajnihataha idza masyaita, karena para malaikat membentangkan sayapnya kepadamu jika kamu berjalan untuk menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya malaikat menunduk, menghormati orang yang menuntut ilmu, tujuannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita, bahkan ikan-ikan lautan itu akan memintakan ampun untukmu ketika kamu menuntut ilmu, tujuannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Untuk mendapatkan hidayah dari Allah ya, tidak ada niat yang lain. Itu baru mendapatkan kemuliaan dari Allah. Walakin yang bagi laka anta alama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Namun perlu engkau ketahui sebelum segala sesuatu bahwa hidayah yang merupakan buah daripada ilmu ya, jadi buah daripada ilmu agama itu adalah hidayah. Jadi orang yang ilmunya banyak menuntut ilmu agama tapi tidak mendapatkan hidayah, seperti pohon yang besar tapi tidak ada buahnya, percuma ngapain ya. Jadi buahnya ilmu itu adalah hidayah dari hidayah. Dan orang yang mendapatkan hidayah bagaimana? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Hidayah itu laha bidayatun wa nihayah. Hidayah itu ada permulaannya dan ada akhirnya.
Jadi hidayah itu ada awalnya, ada akhirnya. Wa zahirun wa batinun, hidayah itu ada zahirnya dan ada batinnya, ada luarnya, ada dalamnya. Jadi ada tingkatan hidayah itu, ada permulaannya, ada akhirnya, ada luarnya, ada dalamnya, intinya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, dan tidak akan sampai kepada akhir hidayah kecuali menguatkan permulaan hidayah terlebih dahulu. Tidak bisa wala uthuru ala batiniha illa ba'da wuqufi ala zahiriha, tidak bisa melewati ke dalam hidayah kecuali setelah menguasai atau menjalankan luarnya terlebih dahulu. Jadi seperti tangga, orang nggak bisa mencapai tingkatan yang atas kecuali melewati tingkatan yang bawah dulu, nggak bisa langsung ke atas. Ya, hidayah pun demikian, jadi harus dari awal. Wa ana musirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Dan sekarang kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, aku tunjukkan kepadamu di dalam kitab ini permulaan daripada hidayah. Jadi kitab ini adalah permulaan daripada hidayah. Jika kitab ini saja nggak bisa dijalankan, ya nggak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ini baru permulaan. Ya. Aku tunjukkan kepadamu permulaan daripada hidayah, ditujarriba fiha nafsaka, agar kamu latih dirimu untuk menjalankannya, wa tamtahina biha qalbaka, dan agar kamu uji hatimu. Nah, jadi apa yang ada di dalam kitab ini adalah untuk kita mendapatkan permulaan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita kaji sedikit demi sedikit agar kita bisa mengamalkannya, agar kita semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ya orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada orang yang meninggalnya husnul khotimah tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah gak akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, khusus orang yang mendapatkan hidayah. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu